Nothing now, it's all gonna be good. So like you know you should. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan mengenai UMKM Bakso Koboi untuk manajemen risiko. Apa sih itu UMKM? Usaha mikro kecil dan menengah atau yang lebih dikenal sebagai dengan usaha UMKM yang merupakan jenis usaha yang memiliki skala usaha kecil. UMKM cenderung memiliki jumlah karyawan, aset, pendapatan yang terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Ruang lingkup kajian. Pertama, UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. 2. Usaha kuliner berkembang pesat. 3. Bakso memiliki pasar luas dan stabil. 4. Bakso Koboi sebagai objek kajian. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja di sektor kuliner. Bakso menjadi makanan favorit masyarakat sehingga memiliki potensi usaha yang kuat. Profil UMKM Bakso Koboi. Bakso Koboi merupakan salah satu usaha kuliner legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1980-an di Pematang Siantar. Awalnya, Bakso Koboi berjualan menggunakan gerobak keliling sebelum pada tahun 2013 berkembang dengan membuka ruko sebagai tempat usaha yang lebih permanen. Usaha ini telah bersertifikat halal dan patuh terhadap kewajiban pajak, menunjukkan bahwa komitmen terhadap standar keamanan pangan dan regulasi usaha formal. Usaha ini merupakan bisnis keluarga turun-temurun yang dikelola oleh Bapak Haji Jainal Abidin serta keluarganya. Usaha Bakso Koboi dijalankan secara kekeluargaan, bukan sebagai korporasi besar, sehingga suasana dan pengelolaannya tetap terasa sebagai UMKM yang memegang teguh keaslian resep dan cita rasa. Bakso Koboi terkenal karena rasa kuah kaldunya yang gurih serta tekstur baksonya yang kenyal, sehingga menjadi ikon kuliner khas Pematang Siantar. Keaslian rasa dan kontinuitas pengelolaan keluarga telah membuat Bakso Koboi bertahan dan dikenal luas sebagai salah satu kuliner legendaris di kawasan tersebut. Bakso Koboi memiliki fasilitas seperti kipas angin, toilet, dan tempat parkir gratis. Deskripsi usaha ini menyajikan bakso dengan menu utama, bakso spesial 30 ribuan, mie ayam bakso, bakso biasa, bakso telur, bakso urat, dan tambahan bakso gorengan untuk dijual eceran. Keunggulan meliputi rasa autentik Indonesia, proses higienis, porsi besar, harga murah, serta strategi pemasaran via media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram untuk promosi harian. Jenis resiko usaha. Yang pertama, pengertian resiko operasional. Definisi Basel II BCBS 2006, resiko kerugian yang timbul dari proses internal yang tidak memadai atau gagal, manusia, sistem atau peristiwa eksternal, termasuk resiko hukum, tidak termasuk strategi reputasi. Yang kedua, definisi LAM 2004, source in journal, resiko kerugian yang timbul dari proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Definisi Idrus dalam Santai et al. 2021, resiko ketidakcukupan atau kerugian dari proses internal, kegagalan dalam sistem eksternal, dan sumber daya manusia, termasuk faktor bencana alam. Definisi umum IBM atau Investopedia, kerugian yang terjadi dari proses internal, manusia, atau sistem yang tidak memadai atau gagal, serta peristiwa eksternal tak terduga, mencakup kegagalan staf, sistem, atau kontrol internal. Kedua, pengertian risiko keuangan. Menurut Hanafi 2006 dalam sebuah jurnal, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharap expected return dengan tingkat pengembalian aktual (struktur). Menurut Brigham dan Upshot dalam jurnal analisis risiko keuangan UMKM, risiko menjadi lebih besar ketika perusahaan terhadap UMKM menggunakan utang dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan keuangannya karena adanya biaya utang yang harus ditanggung. Dalam konteks UMKM, risiko keuangan sering dikaitkan dengan kemungkinan kehilangan uang dan mengalami kerugian finansial akibat berbagai kejadian atau keputusan yang berdampak pada keadaan finansial usaha. Hal ini mencakup tantangan spesifik seperti ketidakmampuan mengelola kas dengan baik atau keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Ketiga, pengertian resiko pasar. Menurut Fahmi 2014 dalam jurnal, resiko pasar yang merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan.
Yang kedua, menurut Investopedia yang dikutip dalam artikel, resiko usaha yang mencakup resiko pasar adalah kemungkinan negatif yang dialami oleh suatu bisnis ketika menjalani usaha, di mana kemungkinan negatif tersebut menurunkan potensi laba atau menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Dalam konteks UMKM retail atau jurnal studi kasus, resiko pasar mencakup faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan konsumen, dan kompleksitas promosi pasar. Keempat, pengertian risiko legal atau kepatuhan. Berdasarkan jurnal dan buku risiko legal atau kepatuhan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, mengacu pada potensi kerugian atau sanksi, baik finansial, hukum, maupun pidana, yang timbul akibat kegagalan dalam mematuhi dan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang meningkat secara hukum, dan kebijaksanaan internal yang berlaku. Kelima, resiko teknologi dan informasi. Menurut berbagai jurnal dan sumber akademis, resiko teknologi dan informasi atau TI dan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM merujuk pada potensi terjadinya peristiwa negatif atau ketidakpastian yang timbul akibat penggunaan, pengelolaan, atau kegagalan sistem teknologi digital dan informasi yang dapat berdampak buruk pada operasional, finansial, dan reputasi UMKM tersebut. Keenam, pengertian risiko reputasi. Dalam usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif atau publikasi negatif terhadap kegiatan usaha UMKM tersebut. Penurunan kepercayaan ini pada akhirnya dapat berdampak pada kerugian finansial, hilangnya pangsa pasar, dan menurunnya loyalitas pelanggan. Tabel identifikasi resiko. Yang pertama, operasional. Deskripsi risikonya, penurunan jumlah pembeli saat hujan dan gangguan proses produksi. Penyebab risikonya, mesin rusak dan bahan baku habis. Dampak risikonya, terhentinya produksi dan keterlambatan. Tingkat kemungkinan sedang, sedangkan tingkat dampak tinggi. Pihak terkait, tim produksi dan supplier. Rencana mitigasi, perawatan mesin rutin, menjaga stok bahan baku cukup, sesuaikan produksi dengan cuaca dan stok harian. Yang kedua, keuangan. Deskripsi resiko, kekurangan modal, penyebab resiko, pendapatan tidak sesuai target, dampak resiko, usaha sulit berjalan, resiko bangkrut, tingkat kemungkinan sedang, tingkat dampak tinggi, pihak terkait, pemilih investor, rencana mitigasi, pengelolaan keuangan ketat, cari sumber pembiayaan seperti pinjaman bank atau pantau arus kas harian. Yang ketiga, pasar. Deskripsi risikonya, penurunan pelanggan, penyebab risiko, persaingan berat, dan promo kurang. Dampak risiko, penurunan penjualan. Tingkat kemungkinannya sedang, sedangkan tingkat dampaknya tinggi. Pihak terkait, tim pemasaran, dan manajemen. Rencana mitigasi, promo menarik, kualitas produk konsisten, kumpulkan pasukan pelanggan untuk perbaikan rasa. Yang keempat, legal atau kepatuhan. Deskripsi risiko, pelanggaran peraturan, penyebab resiko, pemahaman regulasi berkurang, dampak resiko, denda, izin usaha dicabut, tingkat kemungkinan rendah, tingkat dampak tinggi, pihak terkait, pemilih instansi terkait, rencana mitigasi, pelajari peraturan, penuhi standar keamanan atau kebersihan pangan, pastikan izin resmi bahan halal BPOM. 5. Teknologi dan informasi. Deskripsi risikonya, sistem kasir dan akuntansi error. Penyebab risiko, perangkat lunak bermasalah. Dampak resikonya, data penjualan hilang dan laporan salah. Tingkat kemungkinan rendah, sedangkan tingkat dampak sedang. Pihak terkait, manajemen dan IT. Rencana mitigasi, backup data, rutin, update perangkat lunak, promosi aktif via Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Yang keenam, reputasi. Deskripsi risiko, kerusakan citra usaha, penyebab resiko, komentar negatif, pelayanan buruk, dampak resiko, kehilangan kepercayaan pelanggan, tingkat kemungkinan sedang, tingkat dampak tinggi, pihak terkait, pemilik karyawan, rencana mitigasi, pelayanan ramah penuh senyum, evaluasi kritik, jalani dengan semangat saat penjualan turun. Risiko 1. Produksi atau gangguan proses bahan baku habis. Probability sedang angka 2, efek tinggi angka 3, level risiko 6, zona metris kuning. Risiko keuangan atau kekurangan modal. Probability sedang angka 2, efek tinggi angka 3, level risiko 6, zona metris kuning.
Risiko pasar atau penurunan pelanggan persaingan. Probability sedang angka 2. Impact tinggi angka 3. Level risiko 6. Jual matris kuning. Risiko legal atau kepatuhan atau pelanggaran regulasi makanan. Probability rendah angka 1. Impact tinggi angka 3. Level risiko 3. Zona matris hijau. Risiko teknologi informasi atau sistem kasir error. Probability rendah angka 1. Impact sedang angka 2. Level risiko 2. Zona matris hijau. Risiko reputasi atau kerusakan citra komentar negatif. Probability sedang angka 2. Impact tinggi angka 3. Level risiko 6. Zona matris kuning. Adapun analisis risiko dari UMKM Bakso Koboy yang pertama, risiko operasional. Saat proses pembuatan tidak ada masalah karena dalam proses pembuatan dengan menggunakan tangan dengan sistem sederhana atau manual. Penjualan tergantung cuaca, saat cuaca hujan jumlah pembeli menurun karena banyak orang malas keluar rumah. Sebaliknya saat cuaca panas jumlah pelanggan cenderung meningkat. Mengenai stok, jika stok bakso masih banyak, produksi digiling sedikit. Jika stok sedikit, produksi digiling lebih banyak. Pembelian bahan baku dilakukan setiap hari. Resiko keuangan. UMKM ini belum menerapkan manajemen keuangan yang terstruktur. Setiap penjualan langsung dicatat sebagai pemasukan, sedangkan pengeluaran meliputi pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya gas. Ketika pendapatan dari hasil penjualan mengalami penurunan, pemilik usaha mengajukan pinjaman ke bank sebagai solusi untuk menambah modal. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya lainnya agar usaha tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, risiko pasar. Usaha bakso mengetahui keinginan dan selera pelanggan agar tetap laku dengan pemilik usaha menanyakan pendapat pelanggan mengenai cita rasa bakso untuk meningkatkan kualitas produk. Dan juga pelanggan sendiri terkadang sering memberikan saran secara langsung, seperti rasa yang kurang gurih atau kurang berlemak. Resiko legal atau kepatuhan. UMKM Bakso Koboy telah memiliki izin usaha resmi, memenuhi standar kesehatan, serta menggunakan bahan yang terjamin halal sesuai dengan ketentuan BPOM sehingga produk aman dikonsumsi. Usaha selalu menjaga kebersihan secara maksimal sehingga tidak terdapat keluhan dari pelanggan. Berikutnya, risiko teknologi dan informasi. Literasi digital rendah, ancaman siber, serta ketergantungan platform. Risiko ini dapat mengganggu operasional penjualan online, terutama bagi usaha keluarga seperti Bakso Koboy di Pematang Siantar ini. Mitigasi memerlukan pelatihan sederhana dan langkah keamanan dasar. Resiko reputasi. Kepercayaan pelanggan dibangun melalui pelanggan yang ramah dan penuh senyum. Jika terdapat komentar negatif, akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan. Namun, apabila komentar tersebut berupa tuduhan yang tidak benar, hal itu dianggap sebagai fitnah. Kepercayaan pelanggan dibangun melalui pelanggan yang ramah dan penuh senyum. Jika usaha sedang kurang menarik pembeli, tetap dijalani dengan penuh semangat karena selalu ada jalan dan peluang untuk berkembang. Adapun strategi mitigasi resiko, untuk mengantisipasi berbagai resiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha, UMKM Bakso Koboy perlu menerapkan beberapa langkah mitigasi pada setiap jenis resiko yang dihadapi. Seperti pertama, mitigasi resiko operasional. Dalam menghadapi resiko operasional, proses produksi tetap dilakukan secara manual dengan menjaga kebersihan, ketelitian, dan konsisten kualitas produk. Untuk menyesuaikan kondisi penjualan yang dipengaruhi cuaca, jumlah produksi disesuaikan dengan tingkat permintaan harian. Saat cuaca hujan yang pembeli akan menurun, produksi pertama mitigasi resiko operasional. Dalam menghadapi resiko operasional, proses produksi tetap dilakukan secara manual dengan menjaga kebersihan, ketelitian, dan konsisten kualitas produk. Untuk menyesuaikan kondisi penjualan yang dipengaruhi cuaca, jumlah produksi disesuaikan dengan tingkat permintaan harian. Saat cuaca hujan dan pembelian menurun, produksi dikurangi agar stok tidak menumpuk dan menghindari pemborosan. Sebaliknya, saat cuaca panas dan permintaan meningkat, jumlah ditambah agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Pengelolaan stok dilakukan secara fleksibel dengan menggiling bakso sedikit ketika stok masih banyak dan meningkatkan produksi saat stok mulai menipis.
Pembelian bahan baku yang dilakukan setiap hari juga menjadi langkah mitigasi untuk menjaga kesegaran bahan, mengontrol persediaan, serta mencegah kerugian akibat bahan yang tidak terpakai. Kedua, mitigasi risiko keuangan. Meskipun pencatatan keuangan belum dilakukan secara tertutup, usaha tetap berupa memantau pemasukan dan pengeluaran harian agar arus kas dapat pengendalian. Setiap transaksi dicatat secara sederhana sehingga kebutuhan biaya operasional seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan gas dapat dipenuhi tetap waktu. Ketika terjadi penurunan pendapatan, pemilik usaha melakukan mitigasi dengan mengajukan pinjaman ke bank sebagai tambahan modal. Dana pinjaman digunakan untuk menjaga kelancaran produksi dan operasional agar usaha tetap berjalan tanpa harus berhenti beroperasi. Yang ketiga, mitigasi resiko pasar. Untuk menghadapi perubahan selera pelanggan secara persaingan yang ketat, Bakso Koboi secara aktif mengumpulkan masukan dari pelanggan, baik melalui tanya jawab langsung maupun menerima saran yang diberikan. Kritik terkait rasa seperti kurang gurih atau kurang berlemak dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk. Selain itu, kualitas kuah, bakso, serta citra rasa khas terus dijaga agar pelanggan tetap loyal dan tidak beralih ke pesaing. Konsistensi rasa dan pelayanan menjadi strategi utama untuk mempertahankan posisi di pasar. Keempat, mitigasi risiko legal dan kepatuhan. Dalam upaya meminimalkan risiko hukum, Bakso Koboi memastikan seluruh kegiatan usaha dijalannya secara legal dan memiliki izin usaha resmi. Standar kesehatan dan kebersihan diterapkan dalam seluruh proses produksi hingga penyajian. Bahan baku yang digunakan terjamin halal serta selalu sesuai ketentuan POM, sehingga produk aman dikonsumsi. Penerapan kebersihan yang maksimal dilakukan setiap hari untuk mencegah kelelahan pelanggan dan menjaga citra usaha. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis risiko dan evaluasi terhadap kegiatan usaha UMKM Bakso Koboi, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung pengembangan usaha ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik usaha disarankan mulai menerapkan manajemen keuangan yang lebih terstruktur dengan melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, baik harian maupun bulanan, sehingga kondisi keuangan dapat dipantau dengan lebih jelas dan terkontrol. Yang kedua, pengelolaan produksi sebaiknya terus disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar dan kondisi cuaca agar tidak terjadi penumpukan stok atau pemborosan bahan baku. Yang ketiga, kualitas produk perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama pada cita rasa bakso dan kuah, agar mampu bersaing dengan usaha sejenis. Masukan dari pelanggan sebaiknya didokumentasikan sebagai bahan evaluasi rutin untuk perbaikan produk. Keempat, promosi melalui media sosial dapat dioptimalkan dengan membuat konten yang lebih menarik serta mempertimbangkan kembali penyediaan paket hemat atau promo khusus untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Yang kelima, pelayanan yang ramah dan sikap profesional harus terus dijaga sebagai upaya mempertahankan kepercayaan pelanggan serta memperkuat reputasi usaha. Yang terakhir, kepatuhan terhadap perizinan, standar kesehatan dan keamanan pangan perlu terus dipertahankan untuk menjamin kualitas produk serta memberikan rasa aman kepada konsumen. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, Bakso UMKM Koboi diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan omset, penjualan, dan mampu bersaing secara lebih kuat di pasar kuliner. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman.